Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Victor Pohan dengan NPM 231063117025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester untuk mata kuliah pengolahan citra digital dengan studi kasus analisis citra digital CAT versus DOC. Dataset yang saya gunakan yaitu dataset CAT versus DOC yang saya dari Kaggle. Saya mengambil 1000 citra dari total 25.000 citra asli yang ada di Kaggle. Tujuan penelitian ini yaitu menerapkan 7 tahap pengolahan citra dan melakukan klasifikasi untuk membandingkan akurasi model KNN, SVM, dan juga random forest. Untuk tahap yang pertama, tahap 1 itu akuisisi dan analisis dataset. Di sini saya mengambil 1000 citra dari 25 citra asli yang ada di Kaggle, yang diantaranya itu 500 citra kucing dan 500 citra anjing, yang memiliki format JPG dan resolusi rata-rata 404 x 361 piksel. Saya mendapat distribusi yang seimbang sehingga tidak memerlukan class balancing lagi, dan saya langsung membagi datanya menjadi 80-20. 80 untuk training dan 20 untuk testing. Nah, dari dataset ini memiliki banyak variasi pose, pencahayaan, ukuran objek, background yang cukup tinggi, sehingga cocok digunakan untuk menguji ketahanan metode-metode yang akan digunakan. Bisa lihat sini, banyak pose, cerahan juga, latar. Lanjut ke tahap 2, yaitu operasi citra berwarna RGB ke LAB. Mana di operasi ini mengkonversi ruang warna dari RGB ke ruang warna LAB. Di mana ruang warna LAB memisahkan kecerahan atau komponen L atau kanal L dari informasi warna, yaitu kanal A dan juga kanal B. Di sini bisa dilihat hasilnya, citra LAB memiliki warna ya merah jambu dan sedikit hijau toska. Ini disebabkan oleh efek visualisasi kanal LAB yang ditampilkan secara sebagai RGB biasa. Selanjutnya, operasi citra berwarna kontras stretching, yaitu operasi yang digunakan untuk menaikkan rentang kontras citra. Di sini bisa dilihat sebelum dilakukan, histogramnya masih terkonsentrasi pada rentang-rentang yang terbatas. Dan sesudah dilakukan, di sini lebih menyebar merata dari 0 sampai 25, dan di sini terdapat spike di nilai 0 dan juga nilai 250 yang muncul akibat clipping outlier. Selanjutnya operasi citra berwarna gamma correction. Di operasi ini untuk digunakan untuk memperbaiki cahaya secara non-linear. Untuk nilai gamma yang saya gunakan yaitu 1,5 yang menyebabkan efek histogram bergeser signifikan ke kanan. Sini bisa dilihat histogramnya bergeser ke kanan, yang artinya lebih terang, dan juga di sini bisa dilihat dari outputnya detail-detail bayangan bulu kucing yang tersembunyi bisa menjadi terlihat. Berbeda dengan contrast stretching, gamma correlation ini bersifat halus dan non-linear, tanpa memerlukan clipping, yang sangat cocok untuk citra underexpose. Selanjutnya tahap ketiga yaitu operasi citra biner. Sini menggunakan global thresholding dengan metode Otsu. Di sini bisa dilihat hasilnya, objek dan latar belakang background itu berhasil dipisahkan, namun di sini masih ada noise kecil dan juga masih ada kesalahan sedikit yang memerlukan operasi morfologi untuk membersihkannya. Sini operasi morfologi yang dilakukan yang pertama ada erosi dan juga dilasi, di mana di sini erosi itu mengikis area piksel putih. Di sini ada noise putih dikikis dan menghasilkan di sini hasilnya area-area putih itu sudah tidak terlihat, namun ada tepi-tepi objek seperti tepi mata itu juga terkikis akibat morfologi ini. Di sini ada morfologi dilasi, yaitu kebalikan dari erosi, ini memperbesar atau melebarkan area piksel putih. Jadi noise ini yang putih menjadi semakin banyak dan juga melebar.
Selanjutnya itu operasi morfologi opening dan juga closing. Sini morfologi operasi opening, yaitu mengkombinasikan morfologi erosi lalu didilasi. Nah, hasilnya noise hilang dan juga di sini tepi matanya juga masih terlihat walaupun tidak masih kurang, dan juga objeknya berukurannya tetap terjaga. Sementara closing yaitu melakukan dilasi dulu dan lalu dilakukan erosi. Di sini dapat terlihat juga bahwa bintik-bintik putih yang sebelumnya didilasi mulai mengurang karena dierosi, tapi hasilnya sepertinya masih belum maksimal. Jadi secara teori, morfologi opening itu efektif untuk mengurangi noise kecil, sedangkan closing itu membantu menutup celah pada foreground. Jadi kedua operasi dapat dikombinasikan untuk meningkatkan kualitas mass biner. Selanjutnya itu segmentasi citra. Di sini saya menggunakan metode K-means dengan K2 yang memisahkan antara objek dan juga background berdasarkan fitur warna RGB secara unsupervised. Bisa dilihat di sini berhasil ya memisahkan kucingnya dan juga background. Namun di sini masih ada noise kecil dan juga ada salah klasifikasi di bagian pojok-pojok atas kiri dan bawah. Untuk kelebihan metode K-means ini yaitu sederhana, unsupervised, tidak butuh threshold manual, dan juga adaptif per citra. Sementara kekurangannya itu metode ini terlalu bergantung dengan kontras warna antara objek dan juga background, tidak ada informasi spasial, dan juga kita harus menentukan K-nya secara manual. Tahap kelima yaitu restorasi citra. Sini sebelum melakukan restorasi, saya menambahkan Gaussian noise pada citra yang akan direstorasi dengan 3 metode filter yang berbeda, yaitu median filter, Gaussian filter, dan Venus filter. Nah, ketiga metode ini juga akan dievaluasi berdasarkan MSE dan PSNR untuk membandingkan efektivitas masing-masing metode. Nah, ini hasilnya, dan bisa dilihat dari hasil ini metode Wiener filter adalah metode terbaik karena di sini menghasilkan MSE terendah dan juga PSNR tertinggi. Jadi bisa dibilang metode Wiener filter yang sangat cocok untuk Gaussian noise pada eksperimen yang saya lakukan ini. Selanjutnya ke tahap 6, yaitu ekstraksi fitur bentuk dan juga kontur. Ekstraksi fitur bentuk dan kontur ini melibatkan fitur-fitur area, perimeter, circularity, aspect ratio, solidity, dan juga convex hull area. Nah, dari hasil ekstraksi fitur dan bentuk kontur, terdapat beberapa poin. Itu yang pertama, ada circularity-nya yang rendah, yaitu 0,3186. Ini menandakan bahwa bentuknya tidak beraturan dan banyak tonjolan atau lekukan. Nah, ini sesuai dengan objek yaitu kucing atau anjing di sini karena hewan itu memiliki bentuk yang tidak beraturan dan memiliki banyak lekukan atau tonjolan. Selanjutnya ada di sini ada aspek rasio yang lebih dari 1, yang artinya bounding box-nya lebih lebar daripada tinggi. Nah, ini juga sesuai karena di sini objek kucingnya sedang berbaring ke samping, jadi pasti objek lebih lebar daripada tinggi. Dan selanjutnya ada solidity yang 0,7940 dan selisih 26% antara area dan convex hull area. Nah, ini menandakan bahwa ada bagian cekung pada kontur, yaitu di bagian celah telinga dan tubuh tertekuk. Keenam fitur ini sangat bergantung pada kualitas max segmentasi yang ada di tahap 4 tadi. Jadi kalau apapun hasil max segmentasi itu sangat berpengaruh untuk hasil ekstraksi fitur ini. Selanjutnya juga ekstraksi fitur tekstur atau GLCM. Di sini saya menggunakan 10 sampel citra, yaitu 5 kucing dan juga 5 anjing. Dan juga menggunakan 4 fitur tekstur, yaitu kontras, energi, homogeneity, dan correlation.
Sini dapat dilihat untuk variasi kontras dan homogeneity itu sangat besar ya, cukup besar, di mana ini mencerminkan bahwa perbedaan kekasaran tekstur atau antara bulu atau latar. Lalu di sini juga korelasinya sangat tinggi, di atas 0,91, ini menunjukkan transisi intensitas antara piksel yang halus dan juga gradual. Dan bisa dilihat dari 10 ini, tidak terdapat pola yang konsisten untuk membedakan itu adalah kucing atau itu adalah anjing. Jadi, itu menandakan bahwa nilai-nilai ini saling tumpang tindih antar kelas. Selanjutnya ke klasifikasi. Di sini saya menggunakan dua skema. Yang pertama, skema 1 itu 10 fitur bentuk, kontur, dan juga tekstur. Ini sesuai ketentuan yang ada di UAS. Pada skema ini, saya berhasil mendapatkan akurasi maksimal yaitu 60,5%. Yang dimana itu ada di, yang paling tinggi adalah dengan skema ini random forest. Yang bisa dibilang performanya rendah karena bergantung kualitas masking K-means yang masking segmentasi, dan fitur kontur yang menjadi tidak konsisten bila masnya noisy. Nah, karena tadi datasetnya beragam ya, dan juga banyak sekali pose-pose, jadi mungkin itu menjadi salah satu hambatan untuk akurasi maksimal ini. Jadi kan akurasi maksimal. Dan untuk skema kedua yaitu saya menambahkan HOG, GLCM multi-angle, dan juga histogram warna. Di sini saya mendapatkan akurasi maksimal yaitu 77%. Sini SPM dengan model SPM. Yang skema 1 yang paling baik itu random forest, yang skema 2 itu SPM. Dimana di sini fitur HOG yaitu dihitung langsung dari citra tanpa bergantung segmentasi. Jadi ini tidak memerlukan segmentasi yang ada di tahap 4 itu. Yang lebih robust terhadap variasi background dan juga pose. Jadi yang lebih baik lah untuk mengklasifikasi antara pose-pose dan background yang cukup tidak kontras mungkin, karena kami di situ sangat butuh kontras antara objek dan juga background. Nah, di eksperimen klasifikasi ini saya juga melakukan eksperimen untuk 5 variasi ukuran dataset. Yang pertama 500, 1000, 3000, 5000, dan juga 10.000 citra. Namun saya tidak mendapatkan hasil yang signifikan untuk akurasi baik di skema 1 ataupun skema 2. Di skema 1 saya hanya mendapatkan hasil akurasi di antara 58 sampai 60%-an. Dan di skema 2 hasil yang saya dapatkan di antara 75 sampai 78%. Nah, kesimpulannya yang pertama itu dataset representatif dari 1000 citra yang saya gunakan itu memiliki variasi tinggi antara pose, latar belakang, ukuran objek. Ini representatif untuk uji ketahanan algoritma. Yang kedua, itu operasi citra optimal, yang dimana operasi citra RGB, KLAB, contrast stretching, gamma correlation, morfologi, itu semua berhasil dilakukan dan optimal. Lalu untuk segmentasi dan restorasi, saya mendapat kesimpulan bahwa di sini untuk segmentasi, metode kami itu efektif jika kontras antar objek dan juga latar belakang itu sangat jelas. Jika tidak terdapat kontras yang jelas, metode kami itu tidak efektif. Yang seperti hasil akurasi yang skema 1 itu jadi kurang efektif. Dan juga untuk restorasi, saya menemukan bahwa untuk Gaussian noise, metode Wiener filter adalah yang terbaik. Selanjutnya untuk ekstraksi fitur. Nah, ini ekstraksi fiturnya juga berhasil dilakukan, di mana fitur bentuk, kontur, dan juga tekstur semuanya berhasil diinterpretasikan. Namun ini sangat bergantung pada kualitas segmentasi yang ada di K-means. Selanjutnya untuk klasifikasi, di sini saya mendapat kesimpulan bahwa kualitas fiturnya itu lebih berpengaruh. Yang dimana pada skema 1 yang memiliki fitur yang hasilnya bergantung kualitas segmentasi dengan K-means itu memiliki akurasi maksimal 60,5% dengan model random forest.
yang dimana lebih kecil daripada skema 2, yaitu 77% yang dari model SPM, yang menandakan bahwa kualitas fitur lebih berpengaruh daripada jumlah data. Dan juga saya sudah melakukan eksperimen dataset dari variasi ukuran dataset 500 sampai 10.000, namun tidak ada hasil yang signifikan untuk memengaruhi akurasinya. Jadi, kualitas representasi fitur ini lebih berpengaruh daripada kuantitas data. Cukup sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.